Halo Muspener, saat ini Epen sedang ada di kota Medan. Kita akan mengulik sejarah dan kebudayaan dari kota Medan di program kesayangan kita, Jelajah Museum Nusantara. Cara terbaik untuk mengenal suatu kota dengan datang ke tempat yang menceritakan tentang kebudayaan dan ciri khas dari kota tersebut. Nah, salah satunya kalau di Medan, kalian bisa datang ke Museum Negeri Sumatera Utara. Sekarang kita lagi ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita sekarang langsung aja masuk untuk lihat keunikan yang ada di museum ini. Yuk! Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, aku Laras. Aku dari Museum Penerangan nih. Mau bawa Muspener semua untuk lihat-lihat Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Gitu, dengan Bapak siapa? Maaf Pak. Perkenalkan, nama saya Bilateres Tungkir. Di sini sebagai Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi. Wah, dipanggilnya dengan apa Pak? Pak Billy ya? Pak Billy boleh. Betul, biar lebih akrab kita manggilnya Pak Billy. Siap. Gitu ya. Jadi kita mulai aja ya Pak. Gimana nih biar Muspeners cepet untuk lihat nih koleksi-koleksi yang unik-unik. Ya, sebelumnya nanti sebelum masuk ke ruang pameran saya menjelaskan dulu tentang sejarah museum ini ya. Oke. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama itu berupa arca Makara yang diletakkan oleh Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954, sehingga museum ini dulu disebut dengan Museum Gedung Arca. Nah, museum ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah adanya otonomi daerah tahun 1999 sampai tahun 2000, museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan berubah nama menjadi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini museum ini telah memiliki koleksi kurang lebih dari 7.000 koleksi yang terdiri dari berbagai jenis, sehingga museum ini disebut dengan museum umum ya. Nah, kalau museum khusus itu kan memiliki koleksi hanya satu jenis seperti museum layang-layang, museum perkebunan, museum uang. Nah, ini kategori museum umum. Nah, ayo kita masuk ke ruang pameran. Oke. Nah, ini kita berada di ruang megalitik. Di sini terdapat berbagai koleksi. Di antaranya di sini ada peti mati dari Nias. Peti mati ini tidak dikubur dalam tanah, tapi ditempatkan di depan rumah ahli warisnya. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk para raja atau kepala suku bagi masyarakat Nias, gitu. Nah, ini terkenal dengan bahwa Nias itu mempunyai situs megalitik terbesar di Sumatera Utara. Oh gitu. Itu diletakkan di depan rumah itu berapa lama Pak? Diletakkan di depan rumah itu sampai selamanya, tidak tidak dikubur dalam tanah. Nah, ini memang tidak digunakan bagi masyarakat biasa, hanya untuk kepala suku atau raja pada suku Nias. Oh gitu. Berarti ada ramuan-ramuan biar enggak menyimpulkan bau gitu ya Pak? Ya betul. Nanti anak atau jasadnya yang mati dimasukkan ke dalam, nah ditutup, nah dibuat berbagai ramuan sehingga tidak mengeluarkan aroma-aroma yang menimbulkan tidak enak lah gitu. Tentunya juga kayunya terbuat dari kayu-kayu pilihan yang sehingga kayunya juga dapat bertahan lama hingga sampai sekarang gitu. Nah, sekarang masih ada seperti ini di Kepulauan Nias. Oh gitu. Berarti ini replikanya apa? Ini bener, asli. Asli. Oh. Asli ya, gitu. Berarti pernah digunakan oleh? Ya, pernah digunakan. Kalau ini mungkin tidak pernah digunakan, tapi dibuat koleksi yang kita terima dari Kepulauan Nias. Nah, ini mungkin sudah dibuat mau digunakan, tapi tidak jadi. Gitu. Wah.
kemudian di sini ada koleksi patung arca, yaitu di sini mejan ya, mejan. Namanya mejan, berasal dari suku Pak Dairi. Pak Dairi. Ya, mejan ini digunakan atau berfungsi sebagai penjaga kampung ataupun penjaga tanaman atau sawah ladang, ditaruh di ladang dan ditaruh di perkampungan. Nah, ini dulu dirituali dengan menggunakan darah ayam, jeruk purut, rokok dan sebagainya. Nah, jika ada katakanlah orang mau mencuri hasil pertanian, nah ini bejan ini bisa mengeluarkan suara. Nah, sehingga orang yang mau mencuri itu bisa mutar-mutar hanya di sekitar situ dan tidak jadi mencuri. Nah, begitu juga dengan di perkampungan, jika ada hal-hal atau sesuatu hal mau menyerang kampung tersebut, dia bisa mengeluarkan tanda-tanda gitu. Jadi masyarakat setempat itu tahu atau bisa mengantisipasi hal buruk apa yang akan terjadi. Nah, ini berasal dari Pak Dairi. Begitu juga dengan toba, Batak Toba itu namanya patung Pangalu Balang. Nah, fungsinya hampir sama. Oke. Gitu. Berarti sebagai peringatan gitu ya, Pak? Iya, sebagai peringatan gitu. Nah, di Museum Penerangan itu, Pak, ada juga nih koleksi yang mirip-mirip sama yang tadi, namanya koleksi mangkuk merah. Jadi memang itu dibuat sebagai suatu peringatan ya bagi masyarakatnya. Nah, kalau ini kan dari Sumatera Utara ya, kalau itu dari Kalimantan, Pak. Oh gitu. Berarti ada kemiripan lah antara dengan Sumatera Utara ya. Iya, betul. Memang berarti setiap kota ada ya, Pak, kayak gitu-gitu tuh ada ya. Oke, ini selanjutnya ada koleksi Pustalak ya. Pustalak ini terbuat dari kulit kayu alim, ditulis menggunakan tinta khusus ya. Nah, isinya tentang hari baik, hari buruk, mantra-mantra, jimat ya, kemudian tentang pengobatan dan sebagainya. Nah, ini dulu digunakan hanya untuk oleh dukun atau datu ya pada masyarakat Batak Toba. Nah, pada umumnya banyak tentang hari baik dan hari buruk, sehingga dulu masyarakat itu jika ingin mengadakan satu pesta atau suatu acara bertanya kepada orang pintar atau dukun. Ini hari, katakanlah kita mau bikin pesta, hari ini baik apa tidak, kapan kita mengadakan pesta. Nah, itu ada tertulis di sini di naskah Batak ini atau Pustalak namanya. Berarti kayak sekarang kayak lagi mau nikah terus nanya hari baik hari buruk boleh gitu, Pak. gitu ya. Sama berarti ya. Oke, kita ke ruang selanjutnya. Oke, boleh. Di sini kita berada di ruang lantai 2 barat ya. Nah, di sini terdapat berbagai koleksi seperti daur hidup, mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, di sini kebetulan ada koleksi peti mati dari Batak Toba ya. Oh, beda yang sama yang tadi ya, Pak? Tadi. Nah, di sini peti mati dari Batak Toba ini disebut dengan abal-abal. Peti mati ini terbuat dari kayu nangka. Nah, dan ini dibuat jauh-jauh hari sebelum yang meninggal itu mati ya. Nah, katakanlah dia umur 20. Nah, ini sudah ditanam. Jadi dipersiapkan. Nah, sebelum mati dia ininya juga sudah dibentuk atau diukir dan jadi peti mati. Nah, kalau sekarang ini kan meninggal dulu tuh baru dibuat peti. Nah, kalau dulu dibuat petinya gitu walaupun sebelum meninggal gitu. Nah, ini ada perbedaannya laki-laki dan perempuan. Nah, dulu yang menggunakan ini juga hanya orang-orang penting ya atau pengetua adat bagi masyarakat Batak Toba. Nah, gitu. Nah, ini dipercaya dibuat seperti perahu ya, atau sampai dipercaya ini nanti bisa membawa arwahnya ke surga gitu. Nah, yang terakhir ini kalau mbaknya pernah dengar itu pengusaha dari Kota Medan itu Dahel Sitorus ya. Nah, itu peti matinya seperti ini. Nah, itu yang terakhir di era sekarang ini yang pernah. Tapi ini sekarang memang sudah tidak digunakan lagi. Peti mati ini ada perkembangannya setelah ini dia masuk, sebelum ini dia masuk ke batu ya. Ke batu. Nah, itu namanya sarkofagus. Nah, kalau jalan-jalan ke Tomo, di situ ada sarkofagus atau makam Sidabutar ya. Nah, setelah itu masuk ke kayu, dan sekarang masuk ke
seperti papan ya. Jadi perkembangan peti mati Batak Toba itu bervariasi hingga sekarang. Berarti sekarang petinya sama kayak yang kita pakai di kota-kota lain gitu ya Pak? Iya, siap. Nah kalau dulu, sekarang lebih simpel bahwa Batak Toba itu meninggal tidak dikubur dalam tanah lagi. Waduh. Gitu. Nah, masukkan ke peti. Nah kalau di Samosir itu ada namanya tambak atau simin. Nah petinya masukkan ke tambak itu aja gitu. Jadi seperti ada ruang pembusukan gitu. Nah jadi setelah dia busuk, nanti ada yang meninggal lagi. Yang busuk ini tinggal tulang-tulangnya diangkat lebih ke atas gitu. Nah ini perbedaan yang laki-laki perempuan terbentuk di kepalanya ini ya, terlihat ya. dapat di kepalanya, kepala dari peti mati ini. Yang laki-laki dia menunjukkan ornamennya itu lebih gagah atau singa-singa lah namanya. Nah yang perempuan yang ini dia, ya Pak berarti? iya betul, dia lebih simpel. Wah keren banget ya. Oke, nah ini kita masuk ke ruang lantai 2 timur ya. Di sini terdapat berbagai koleksi. Di antaranya ada tenun ya. Tenun ini ada ulos. Nah, ulos Batak Toba menyebutnya dengan ulos, Karo menyebutnya dengan uwis dan sebagainya. Nah, masing-masing etnis koleksinya sih hampir mirip-mirip, tapi hanya perbedaan penyebutan nama saja. Gitu. Oh gitu. Nah pada Batak Toba itu ulos itu digunakan hanya untuk berbagai acara tertentu ya, seperti ada kelahiran, kematian, kemudian pernikahan. Nah itu masing-masing ulosnya ada dan berbeda-beda. Gitu. Tadi di kainnya kan ada tulisan ulos tuh ya Pak. Gitu. Apa emang semua kain akan ada tulisannya atau? Enggak, dia itu tergantung etnis yang memiliki. Contoh Toba namanya ulos, Karo namanya uwis. Uwis ya, gitu. uwis. Iya. Oke, di sini juga ada miniatur orang menenun atau dari Melayu ya, Melayu. Nah ini tenun batu bara. Ya. Gitu. Tenun batu bara. Kenapa Iya. tuh Pak namanya batu bara? Sampai sekarang Kabupaten Batubara ya. Oh, dari nama kabupaten itu ya. masih melestarikan songket sampai sekarang. Khususnya itu etnis Melayu masih dengan tradisional masih sampai sekarang. Berarti memang sesulit itu bikinnya ya Pak? Makanya mahal banget kan songket itu ya? Iya, makanya gitu. Nah ini di sini juga terdapat berbagai ulos, ada wisnipes, ada tenun dari Nias dan sebagainya. Nah pada umumnya semua sih hampir sama, cuman cara penyebutan namanya aja yang berbeda. Oh tapi Gitu. kainnya sama gitu ya? Sama. Ya, di sini juga terdapat koleksi topeng ya, seperti tari Makuda Hudai dari masyarakat atau etnis Simalungun. Nah, tarian ini digunakan hanya pada upacara ritual kematian ya. Kematian. Nah, jadi nanti pada upacara ritual kematian itu, etnis Simalungun itu menggunakan tarian yang disebut dengan Makuda Hudai. Nah, di situ, nanti di situ ada tari topeng raja, atau panglima dan burung enggang. Nah mereka percaya bahwa nanti burung enggang ini yang akan membawa arwah si mati tersebut ke surga. Sama yang tadi peti ya Pak? Ya, ini kalau ini burung enggang ya? Burung enggang. Berarti sampai sekarang masih digunakan ke Pak? Sampai sekarang kalau tarian Makuda Hudai itu sebenarnya tidak digunakan lagi kalau pada katakanlah adanya terjadi kemalangan atau ada yang meninggal bagi satu keluarga, ini tidak digunakan lagi ya. Nah ini bisa digunakan atau kita temukan pada acara-acara tertentu seperti festival budaya gitu ya, atau karnaval yang dilakukan oleh etnis Simalungun gitu. Nah ini ditampilkan hanya untuk memperkenalkan budaya Simalungun itu dulunya begini loh gitu. Sekalian menceritakan sejarah-sejarahnya ya Pak, kalau Siap. ditampilin gitu ya. Jadi Puspenners, koleksi-koleksi yang ada di Sumatera Utara ini nih emang keren-keren banget nih ya. Jadi memang dari ada peti, ada burung enggang, dan itu memang hampir kebanyakan berhubungan dengan yang di atas ya Pak. Nah sekarang apalagi nih Pak koleksinya yang seru-seru, yang unik-unik? Oke, ini kita di sini ada lagi koleksi keramik ya. Nah di sini kita memiliki koleksi berbagai jenis keramik yang berasal dari dinasti Sung,
dinasti Ming, dinasti Yuan, Tiongkok, Cina dan sebagainya. Nah, ini berasal dari abad ke-12 sampai abad ke-17. Nah, ternyata di sini juga terdapat keramik yang digunakan dulunya oleh masyarakat Batak Toba yang disebut dengan pinggan pasu ya. Pinggan pasu. Nah, pinggan pasu ini bagi masyarakat Batak Toba itu sebuah piring sakti. Piring sakti? Iya, piring sakti. Nah, gimana tuh Pak saktinya? Karena memang piring ini mempunyai kekuatan magis bagi masyarakat Batak Toba. Nah, piring ini dulunya ada 3 fungsi seperti anti racun, anti basi, dan anti asin gitu. Jadi katakanlah kita memasukkan makanan yang pedas nih ke piring nih, jadi rasanya jadi tawar atau hambar gitu. Nah, jadi kalau katakanlah ada masyarakat atau musuh hendak meracuni seorang raja gitu, nah racunnya tawar gitu, hambar. Langsung hilang gitu racunnya ya? Langsung hilang, betul gitu. Nah, sampai sekarang agak susah kita temukan sih karena jadi perburuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Berarti yang kalau ini asli Pak? Asli, ini kita semua keramiknya asli-asli. Oh gitu. Kita udah turun lagi nih ya Pak, berarti udah beda ruangan nih Muspanners ya. Jadi ini kayaknya ini lebih modern gitu deh, ya kan ya? Wah nih, ini kayak kenal ya kita ya Muspanners. Pasti udah sering banget lihat di virtual experience Museum Penerangan nih tentang kamera-kamera. Ada ternyata di sini juga ada nih Pak, boleh diceritakan Pak? Ya, ini kita sekarang berada di ruang lantai 1 timur. Nah, ini disebut dengan ruang pers ya. Di sini ditampilkan berbagai koleksi yang berhubungan dengan pers dan media informasi pada zaman dulu ya. Di sini ada juga kamera film. Nah, ini diserahkan atau dihibahkan oleh TPRI yang ada di Sumatera Utara. Di sini juga terdapat berbagai jenis koran tempo dulu ya. Nah, bahwa koran pertama yang ada di Sumatera Utara itu disebut dengan Daily Koran. Daily Koran. Diterbitkan pada tahun 1885. Nah, ternyata dulu koran-koran yang ada di Sumatera Utara itu terdiri dari berbagai jenis dan sesuai dengan etnis masing-masing gitu. Wah, berarti banyak dong. Banyak. Nah, gitu. Ada koran Mandailing, ada koran Karo, ada koran Batak. Nah, nama korannya itu sesuai dengan etnis masing-masing gitu. Oh gitu. Iya. Berarti ini sesuai banget nih sama Museum Penerangan Pak. Jadi Museum Penerangan itu dibagi 5 bidang. Ada radio, TV, film, terus ada teknologi grafika, sama ada Departemen Penerangan. Jadi bercerita tentang Departemen Penerangan. Nah ini kita nih ada yang kayak gini di sectionnya televisi ya, tentang TVRI. Kalau kita ada yang ada kakinya gitu Pak. Jadi kamera yang ada kakinya, ada rodanya, itu di TVRI Bali waktu itu dapat hibahnya. Gitu. Wih, sekarang kita lagi di mana nih Pak? Kayaknya seru banget. Ya, ini kita masih di ruang lantai 1 timur ya, ruang sejarah perjuangan. Di sini terdapat berkoleksi yang berhubungan dengan sejarah perjuangan yang ada di Sumatera Utara. Gitu. Oh gitu. Ini ada wireless set radio receiver. Ini apa nih Pak gunanya Pak? Ini gunanya dipakai oleh pejuang dulu ya, untuk memberitakan informasi seperti mendengarkan berita-berita revolusi, berita penjajahan. Nah, kemudian di sini juga ada radio Rambo ya yang menyampaikan pesan. Oh, yang sebelah sini ya. Pesan dari pejuang satu ke pejuang lain, sehingga ini kan tetap berterkomunikasi. Nah, saat ini dengan melihat koleksi ini kita tahu bahwa dulunya memang juga sudah memiliki alat komunikasi ya, seperti radio, telegram, wireless, dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang ini perkembangannya dia agak lebih canggih atau lebih maju lah dari koleksi-koleksi atau benda-benda yang alat komunikasi yang digunakan oleh pejuang kita dulunya. Berarti radio itu memang udah ada dari dulu ya Pak? Lebih cepat untuk menyebarkan informasi kan? Siap. Nah, betul, radio ya? Itu dulu digunakan oleh pejuang kita untuk menyebar informasi antar pejuang satu dengan pejuang lain dan kepada masyarakat juga. Gitu. Bahwa dulu ternyata proklamasi kemerdekaan itu
di Sumatera juga ada gitu, membacakan proklamasi kemerdekaan di Sumatera itu, Sumatera Utara ada, itu namanya di lapangan Pukuraido atau lapangan Merdeka sekarang. Oke, lapangan Merdeka. Ya. Muspreneurs, sekarang kita udah di penghujung acara nih, di penghujung acara di Museum Negeri Sumatera Utara. Mungkin Bapak bisa ngasih tahu nih ke Muspreneurs semua kalau pada mau ke sini, jam bukanya jam berapa, ada tiket masuknya enggak, terus mungkin ada peraturan-peraturan yang mesti Muspreneurs tahu nih Pak, apa nih kira-kira? Nah, oke, mungkin kita sampaikan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara itu beroperasi atau buka itu pada hari Selasa sampai hari Minggu ya. Selasa sampai Minggu, berarti Ya, Senin libur ya? Senin libur, Oke. gitu, karena di situ kita melakukan pembersihan, penataan dan sebagainya. Nah, untuk tiket masuk itu cukup murah sekali. Nah, untuk bagi pelajar seperti TK, SD, SMP, nah itu cukup hanya Rp1.000. Rp1.000 untuk yang rombongan. Nah, untuk kategori umum hanya Rp3.000. Hanya Rp3.000. Gitu. Nah, untuk wisata mancanegara itu Rp10.000. Nah, jadi cukup murah. Gitu. Kita menunggu teman-teman yang datang berkunjung ke Sumatera Utara, belajarlah tentang Sumatera Utara. Kami siap mendampingi. Oh gitu. Atau ada program-programnya Pak? Ya, program-program kita di museum ini cukup menarik ya, seperti nanti kita akan mengadakan lomba cerdas cermat tingkat Sumatera Utara ya. Oh, cerdas cermat. Iya, nah pemenangnya akan mengikuti ke tingkat nasional ke Jakarta gitu. Di samping itu kita juga melakukan kegiatan seperti museum masuk sekolah, kita akan ke daerah-daerah yang kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Di samping itu kita melakukan event-event pameran khusus tentang koleksi kita yang ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera. Pameran bersama gitu ya Pak? Pameran bersama atau festival museum gitu, dan sebagainya. Keren banget tuh, ada cerdas cermat teman-teman. Jadi kalau dia mau ke Jakarta gratis, bisa ikut lombanya ya Pak? Ya, betul. Belajar dulu tapinya gitu. Oke, berarti gitu aja Pak, ini kunjungan kami di Museum Negeri Sumatera Utara. Semoga Museum Negeri Sumatera Utara bisa berkunjung ke Museum Penerangan ya Pak di Jakarta. Siap. Kita membuka lebar pintu kami untuk kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini. Tuh, oke, terima kasih banyak ya Pak telah menerima kami dengan baik. Nah, Muspreneurs jangan lupa ke Museum Negeri Sumatera Utara kalau ke Medan. Nah, kalau ke Jakarta jangan lupa ke Museum Penerangan. Yeay, terima kasih. Dan sampai jumpa.